Melanjutkan sebelumnya di Greatest Demon Lord, Art berhasil mengalahkan Elrond dengan one on one. Bukannya senang dengan kemenangan, Art justru dibuat deg-degan dengan gurunya yang bernama Olivia. Olivia yang tahu bahwa Art melakukan sihir penyembuh pada Elrond sekaligus menggunakan sihir tingkat tinggi dengan sangat mudah. Hal itu membuat Olivia mulai curiga kepada Art bahwasannya saat Raja Iblis mati, pasukan energi sihir yang ada di dunia tersebut mulai berkurang. Sehingga sihir penyembuh yang dilakukan oleh Art sudah lama menghilang atau tidak dipergunakan lagi. Saat ini Art hanya memberikan alasan berupa bahwa dirinya adalah anak dari pahlawan. Alasan itu diterima oleh Olivia. Namun ternyata Olivia mengikuti pelajaran yang dimana jam pelajarannya diisi oleh guru elf. Kita sebut saja Jessica. Jessica saat ini sedang mengajar di kelas Art, sedangkan Olivia berada di pojokan dekat pintu. Jessica bertanya, "Sedang apa Olivia Sensei di sini?" Olivia menjawab, "Tidak usah hiraukan aku, kau fokus mengajar saja. Aku penasaran dengan murid satu ini." Rupanya Jessica mengetahui siapa murid tersebut. Kemudian pelajaran sekolah dimulai, yaitu membuat ramuan obat. Ramuan obat telah ada pada saat 500 tahun yang lalu untuk menggantikan sihir penyembuh. Namun di pelajaran kali ini, Irena sangat ingin menang melawan Art dalam membuat ramuan yang bagus. Ia sangat bersemangat. Tapi saat ini Art terpaksa mengalah karena sedang diawasi oleh Olivia. Singkat cerita, para siswa telah selesai membuat ramuan, khususnya Irena yang mendapat nilai 100 karena berhasil membuat ramuan yang berwarna merah, sedangkan siswa lain hanya sampai berwarna hijau. Kemudian tibalah penilaian pada Art. Ramuan yang dibawakan oleh Art berwarna hijau. Akan tetapi kotak ajaib milik Jessica mengkonfirmasi bahwa ramuan yang dibuat oleh Art adalah ramuan super ajaib yang sangat langka. Ramuan itu seperti eksilir yang dapat menghidupkan orang mati. Art yang kebingungan mulai memberontak bahwa ia hanya mengikuti sesuai arahan buku milik orang tuanya. Tapi Art lupa bahwa orang tuanya adalah pahlawan terhebat, sehingga hal itu sangat memungkinkan terjadi. Olivia yang melihat momen itu berkata, "Hebat juga kau nak." Perkataan dari Olivia membuat Art ketakutan. Kecurigaan Olivia mulai bertambah. Singkat cerita, tibalah pelajaran di mana para siswa harus masuk ke labirin. Tentu saja tidak sendirian, para siswa harus membuat kelompok yang beranggotakan 3 atau 4 orang. Art yang dari awal sudah mendapat perhatian lebih siswi ciwi-ciwi mulai merapat dan mengajaknya party bersama. Di posisi itu Art sangat bingung. Selain ia sangat ingin bersama Irena, ia juga ingin menjalin hubungan baik dengan teman kelasnya. Sayangnya Irena langsung menarik Art dan mengajaknya party bersama. Di sisi lain, Ginny yang tipikalnya ras Scopus, ia sangat takut dan pendiam, sehingga tidak ada satupun yang ingin satu kelompok dengannya, melainkan Art dan Irena yang mengajak Ginny untuk bergabung di partinya. Singkat cerita, pelajaran telah dimulai. Party Art bertemu dengan segerombolan serigala hitam. Tapi Art yang dulunya pada saat masih kecil dengan sangat mudah membunuh serigala kuno. Serigala yang ada di hadapannya tidak lebih dari sekedar mainan bagi Art. Kemudian Ginny yang masih ketakutan walaupun serigala hitam telah mati, ia mendapat nasihat dari Art tentang dirinya akan dilatih oleh Art agar bisa menjadi lebih kuat. Scene berpindah pada party Art yang sudah selesai mengerjakan tugas sekolahnya, yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari serigala hitam. Tapi dikarenakan insiden pertama tadi, Art membakar habis serigala. Akhirnya mereka mencarinya lagi. Pada saat itu, Art yang sudah mengajari berbagai macam sihir kepada Ginny, hasilnya nihil. Ginny mulai putus asa pada dirinya sendiri. Sedangkan Art yang sudah tahu bahwa ras Scopus pada 3000 tahun yang lalu adalah ras yang sangat langka dan memiliki pasukan energi sihir yang sangat banyak. Sehingga Art mau tidak mau harus memberitahukan trik kepada Ginny dan Irena. Art memberitahukan sihir rangkaian kata. Sihir ini dapat menghancurkan musuh dengan menggunakan sebuah kata yang ada di pikiran mereka. Tapi sihir ini hanya berlaku pada monster-monster kecil. Mereka berdua mulai kagum ketika melihat serigala hitam di depan mereka tiba-tiba hancur, seperti terkena bom. Lalu Ginny dan Irena melakukan hal yang sama dengan Art. Hasilnya Irena berhasil melakukannya, begitupun dengan Ginny yang sangat senang bisa menggunakan sihir. Dirasa bahan-bahan sudah cukup, Art mengajak mereka berdua agar segera kembali ke tempat guru. Namun di perjalanan, tiba-tiba mekanisme labirin mulai aktif,
yaitu munculnya lubang di bawah kaki yang tidak bisa diprediksi, sehingga party Art jatuh ke lantai bawah. Di lantai bawah, mereka bertemu dengan monster banteng yang jauh lebih kuat dari serigala hitam. Rawangan dari monster itu membuat Ginny dan Irena ketakutan. Art yang sempat melihat ketek dan opai besar milik Ginny dipenuhi keringat, ia sebenarnya tidak ingin momen itu menghilang. Tapi Art memiliki misi khusus, yaitu membuat Ginny menjadi kuat. Art berkata, "Tidak perlu takut, aku akan menghadapinya." Ginny berkata, "Jangan, monster itu sangat kuat." Begitupun dengan Irena. Art mulai melangkah mendekati monster banteng. Ketika sampai di depannya, monster banteng langsung menyerang ke arah Art dengan senjata yang ia miliki. Art dengan mudah menahan serangan itu dengan satu jarinya. Lalu Art memukul monster itu dan mengaktifkan sihir rangkaian kata. Monster itu seketika terkena ledakan yang ada di sekelilingnya. Ledakan itu terus-menerus dilancarkan, sampai monster banteng sekarat. Di saat itulah Art mulai memegang bahu Ginny dan berkata, "Ini saatnya, kau harus mengalahkan monster itu." Awalnya Ginny masih takut untuk melangkah maju, tapi ketika disemangati oleh Ayang, Ginny mulai membunuh monster banteng dengan sihir rangkaian ledakan yang telah ia pelajari sebelumnya. Alhasil monster banteng mati dan metode Art pun berhasil, membuat Ginny keluar dari masa lalu kelamnya dan melangkah maju. Singkat cerita, di perjalanan sebelum pulang, Art meminta kepada Ginny dan Irena agar tidak bersuara mengenai bahan material serigala hitam. Soalnya, misi mereka akan mengumpulkan bahan material serigala hitam dan mengekstraknya agar bisa mendapat nilai. Irena berhasil mendapatkan poin 50, sedangkan Art mendapat poin 300. Poin ini termasuk poin yang sangat tinggi, bahkan siswa berbakat saja tidak bisa mencapai poin 100. Tapi ketika mereka sampai dan mengeluarkan hasil tangkapan mereka, Irena tidak membuang hasil milik Art, sehingga semua yang ada di sana mengetahui poin milik Art. Khususnya Olivia yang mulai tersenyum jahat. Guru mereka meminta kepada Art untuk mengajari cara ekstrak material dengan benar. Tapi Olivia sekali lagi menyelamatkan Art. "Aku mulai suka denganmu, Art. Jika ada waktu, datanglah ke rumahku," kata Olivia sambil tersenyum. Masa depan Art yang ingin menjadi orang biasa mulai jauh dari kenyataan. Jam pulang sekolah telah usai. Art mengakhiri hari pertamanya dengan hal-hal negatif dan positif. Ia harus terpisah dengan Irena yang berbeda asrama. Di malam hari setelah Art sampai di asrama siswa rakyat bawah, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar olehnya. Itu adalah Irena. Irena datang ke tempat Art karena merasa kesepian di kamarnya. Singkat cerita, jam 10 telah tiba. Art menyuruh Irena agar segera kembali ke kamarnya. Tapi Irena dengan wajah polosnya meminta Art agar mengizinkannya tidur bersama. Art yang tidak kuat iman akhirnya mengizinkan Irena tidur bersama. Mereka tidur di satu ranjang yang sangat kecil, sehingga mereka berdua saling bersentuhan. Opai besar milik Irena menyentuh tubuh milik Art, dan wangi-wangi yang dirasakan oleh Art membuatnya senang, karena bisa memiliki teman yang mau menerima dirinya. Tapi Art mulai merasa ada keraguan. Secara perlahan, dirinya dibawa menuju ke jalan yang hampir sama dengan masa lalunya, yaitu overpower. Art tidak ingin Irena menjauh darinya. Ketika Irena sudah mengetahui bahwa Art adalah Raja Iblis yang sebagai pedoman agama di dunia tersebut, Art berkata, "Aku tidak akan menarik perhatian lebih lagi, mulai hari besok." Keesokan harinya, Art diminta untuk datang ke ruangan kepala sekolah. Di sana juga ada Olivia yang tersenyum manis, dalam tanda kutip jahat. Art yang merasa diintimidasi dari Olivia, ia mulai mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada kepala sekolah tentang kedatangannya. Kepala sekolah memberitahukan bahwa Olivia sudah menceritakan tentang kehebatan Art, sehingga Art diminta untuk partisipasi dalam turnamen. Oke kan, mungkin segini aja, kita lanjut part berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.